Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, apa kabar? Siang Ibu, Selamat siang. alhamdulillah Kabar baik. Baik. Sudah hadir semuanya? Muhammad Agis Madani hadir, Hadir Ibu, Rini Ayani hadir, Hadir Ibu. Priyana Yana Febriana, Hadir Ibu. baik. Alhamdulillah semuanya sepertinya hadir, meningkat ya dari yang sebelumnya. Karena sudah siang, apakah sudah makan anak-anak? sudah Ibu. Ibu. Baik, alhamdulillah kalau sudah. Nah, hari ini sudah makan apa nih? Apa aja yang sudah dimakan? Coba. Saya Ibu izin menjawab. Iya, Agis makan apa hari ini? Ya Ibu, hari ini saya makan orek tempe sama telur Ibu. Wah, ada orek tempe sama telur. Nah, orek tempe ini tempe ada yang menarik ya. Tempe, semuanya pada tahu tempe? Tahu Ibu. Iya, tempe salah satu makanan khas Indonesia juga ya. Ada yang tahu nggak bahan dasar dari tempe? Tempe itu bahan dasarnya. Iya, Rini. Jadi bahan dasar tempe itu Bu dari kacang kedelai Bu. Nah, betul sekali. Berkaitan dengan tempe, hari ini kebetulan itu sama yang akan kita pelajari, itu berkaitan juga dengan tadi tempe ya. Nah, tempe itu termasuk makanan, berarti kita akan membahas sekarang itu pembahasan yang akan kita pelajari untuk pertemuan sekarang itu mengenai bahan makanan. Nah, salah satunya tadi udah disebutin ya, makanan itu ada tempe. Nah, tempe bahan dasarnya itu kedelai. Selanjutnya, kalau kita pembahasan kita hari ini mau bahan makanan, tentunya kita punya tujuan pembelajarannya nih untuk hari ini. Nah, apa aja sih tujuan pembelajaran untuk hari ini? Coba kita sama-sama. Nah, secara umumnya untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, pertama, kalian dapat menjelaskan produk-produk bioteknologi konvensional. Apa itu bioteknologi konvensional? Itu akan kita bahas nanti di pembelajaran hari ini ya. Selanjutnya, nah, tadi kan kita sudah menyinggung untuk produk bioteknologi konvensional ya. Sekarang, apa itu produk bioteknologi konvensional? Untuk bioteknologi sendiri itu asal katanya dari bio dan teknologi. Coba Agis bisa dibaca untuk poin yang pertama. Iya Ibu, jadi di sini kan bioteknologi itu terdiri dari dua kata, yaitu bio yang artinya makhluk hidup dan teknologi yang artinya cara atau alat untuk memudahkan manusia. Iya, betul sekali. Jadi bioteknologi itu berasal dari dua kata, yaitu bio dan teknologi. Kalau katanya bio itu makhluk hidup, sedangkan teknologi itu alat atau cara untuk memudahkan manusia. Nah, memudahkan yang seperti apa? Ya, memudahkan ini bisa berupa apa namanya? Yang nantinya ada keluaran gitu, ada produk atau jasa yang bisa mensejahterakan manusia juga, atau apa ya,
membantu kelangsungan hidup manusia, seperti itu. Bioteknologi ada beberapa macam sebetulnya. Tapi untuk pertemuan sekarang kita akan membahas tentang bioteknologi konvensional. Nah, apa itu bioteknologi konvensional? Di poin ketiga dijelaskan bahwa bioteknologi yang memanfaatkan secara langsung mikroorganisme, karena kalau kita lihat bio ini makhluk hidup ya. Dari tadi kata bio itu makhluk hidup. Nah, di sini yang memanfaatkan secara langsung mikroorganisme tahu nggak mikroorganisme apa? Tahu Ibu. Iya, mikroorganisme itu apa, Agis? Termasuknya makhluk hidup, betul? Iya betul Ibu. Iya, mikroorganisme itu makhluk hidup. Makhluk hidupnya besar atau kecil, Gis? Kecil Ibu. Nah, mikro itu kecil ya. Ingat, betul tadi kata Agis. Makhluk hidupnya kecil. Nah, seperti apa? Seperti bakteri atau jamur yang seperti itu. Atau bisa jadi juga enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme atau makhluk hidup yang kecil tadi. Dan dia itu melibatkan proses fermentasi untuk menghasilkan produk dan jasa. Nah, itu bisa disebut bioteknologi konvensional. Seperti itu ya. Nah, untuk produk bioteknologi konvensional ini ada beberapa gambar di sini. Nah, ini salah satu contohnya ya. Ada yang tahu untuk ini? Gambar yang putih. Itu yogurt Ibu. Yogurt. Ini kan yogurt warnanya putih ya. Nah, ini kira-kira langsung tahu tidak bahan dasarnya itu dari apa? Atau ada yang Dari susu bukan, Bu? dari susu. Coba Agis pernah makan mungkin atau tahu produk yogurt itu seperti apa? Bahan dasarnya dari apa, Gis? Iya Ibu, yogurt itu agak cair tapi kayak padat-padat gitu Ibu, jadi kayak perpaduan gitu, jadi kayak enggak kayak walaupun bentuknya cair tapi dia masih kayak agak padat gitu. Itu tuh dibuatnya dari susu. Kental ya? Iya kental Ibu. Dari apa tadi? Dari susu Ibu. Dari susu. Nah, ini kata Agis untuk yogurt itu dari susu. Coba dari Ria. Ria, menurut Ria atau yang Ria tahu, yogurt itu terbuat dari apa? Susu. Menurut saya terbuat dari susu, Ibu. Ya, dari Agis susu, dari Ria juga terbuat dari susu. Nah, betul ya, dari Agis dan Ria itu dua-duanya betul. Itu yogurt berasal dari susu untuk bahan dasarnya. Jadi seperti itu ya, Rini. Iya, Ibu. Nah, tadi kan sedikit pengantar dari Ibu perihal bioteknologi konvensional. Nah, sekarang kalian akan mengerjakan beberapa soal, dan soal ini dari yang telah kita pelajari ya. Ibu sudah mengirimkan lembar kerja peserta didiknya. Ini dibuat untuk kelompoknya itu yang sudah Ibu bagikan di minggu kemarin. Kita pakai kelompok yang sudah ada saja untuk memudahkan. Nah, di LKPD nanti
Nanti kalian bisa buka ya filenya. Sebelumnya Ibu sudah mengirimkan juga. Untuk LKPD-nya nanti ada petunjuk penggunaan LKPD-nya. Di sini ada fitur-fiturnya, bisa dibaca. Lalu untuk kompetensi dasar yang kita gunakan sudah tertera, tujuan indikatornya dan tujuannya juga sudah tertera, nanti dibaca untuk semua kelompok. Lalu kalian bisa memperdalam lagi, ada informasi tentang produk bioteknologi konvensional. Nah, tadi sudah sedikit dibahas ya, TAPE atau TAPAI. Nah, tadi kan kita udah menyinggung perihal TAPAI. Bahan dasarnya sudah, akan tetapi kalau kita lihat prinsip dari produk bioteknologi konvensional, itu tadi menggunakan apa? Menggunakan mikroorganisme. Nah, iya betul itu. Kita menggunakan mikroorganisme dalam pembuatan tapai. Nah, selain itu kita juga melibatkan atau menggunakan proses yang namanya fermentasi. Iya, betul. Fermentasi. Nah, fermentasi itu prosesnya dari bahan dasar dan mikroorganisme yang kita gunakan dan akan terjadi perubahan kimia dan fisiknya juga. Masing-masing dari produk bioteknologi ini menggunakan mikroorganisme yang berbeda-beda. Nah, di sini kalian diajak untuk mencari tahu lebih dalam tentang produk-produk bioteknologi konvensional. Karena ini kita diajak mencari tahu, maka untuk kelompok-kelompoknya mungkin segera saling koordinasi. Ada perintah untuk menggali informasi mengenai produk bioteknologi bersama kelompok. Nah, adapun yang dicari tahu itu nih misalnya nata de coco. Mungkin ada yang baru dengar, ada yang sudah familiar dengan nata de coco atau asam cuka, ada pula mentega dan minuman tuak. Jadi nanti setiap kelompok memilih salah satu ya. Salah satu untuk digali informasinya. Ibu berikan waktu 10 menit. Tidak. Ibu berikan waktu 30 menit untuk berdiskusi, mencari tahu informasi mengenai produk bioteknologi ini. Silakan untuk kelompoknya masing-masing didiskusikan. Bisa di grup chatnya masing-masing. Boleh nonaktifkan kameranya dan mikrofonnya ya. Ibu berikan waktu dari sekarang. Baik, kalau sudah, adakah yang mau mempresentasikan terkait hasil diskusinya? Silakan, kelompok mana yang mau mempresentasikan? Nah, baik Ibu. Jadi, informasi yang kelompok kami dapatkan itu bahwa nata de coco ini merupakan salah satu produk olahan dari air kelapa, Bu. Jadi, bakteri yang digunakannya itu berupa bakteri Acetobacter phylinum yang berupa lembaran selulosa dari pengubahan gula yang terdapat pada substrat Ibu. Jadi bahan utama dari nata de coco ini merupakan air kelapa. Seperti itu Ibu. Baik, terima kasih Rini untuk presentasinya. Mari kita lakukan pembuatan salah satu produk bioteknologi konvensional. Tetapi ini tugas ini untuk dikerjakan di rumah ya.
untuk tiap kelompoknya. Karena kelompoknya sudah Ibu bagi dan sudah sesuai dengan domisili, jadi bisa ya bergabung nantinya untuk melakukan atau membuat salah satu produk bioteknologi konvensional. Di sini sudah dijelaskan, sudah disebutkan, dibantu untuk alat bahan maupun cara pembuatannya. Nanti kalian bisa ikuti saja dari sini. Nah, ini ada ajakan lagi. Ayo kita diskusikan. Tadi ini gambar ginjal ya. Lalu katanya, bagaimana alkohol membahayakan ginjal? Kalau di sini ada informasi bahwa alkohol berbahaya untuk ginjal, lalu seperti apa sih alkohol itu bisa membahayakan ginjal? Nah, ini bisa kalian cari tahu, boleh dari YouTube, dari internet, dari buku. Nanti kalian cari informasi itu. Dan untuk pertemuan selanjutnya, selain dari pembuatan produk bioteknologi konvensional yang tadi ya, kita berikan applause untuk kita semuanya atas berjalannya proses pembelajaran kita hari ini. Waktu kita sudah selesai. Dari Ibu, mohon maaf bila ada kesalahan, tapi sebelumnya dari pembelajaran ini ada yang mau menyimpulkan atau mau memberikan tanggapan, diperbolehkan. Silahkan siapa yang mau menyimpulkan. Ya Ibu, saya Ibu. Boleh Agi, silahkan. Jadi kesimpulannya itu, jadi bioteknologi itu kan terdiri dari dua kata, yaitu bio yang artinya makhluk hidup dan teknologi artinya alat. Jadi bioteknologi ini, jadi bioteknologi ini adalah semacam alat yang digunakan untuk membantu manusia. Baik, bagus sekali. Terima kasih Agis atas kesimpulannya. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa dari Ibu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.